selamat datang di Pesan Kunci. Selamat datang Om kepada Jojo sebagai pakar komunikasi publik dan juga Om Irsyad sebagai media expert dari Imagine PR dan Research. Apa kabar Om? Sehat dan bahagia. Baik dan sehat. Alhamdulillah. Oke, nah kali ini pesan kunci yang akan dibahas itu baru-baru ini kan kayak ada sejumlah media membantah mereka tuh telah tergabung dalam Indonesia New Media Forum. Sebelumnya pemerintah melalui Bakom RI, sejumlah homeless media mengatakan bahwa sekitar 40 media akan membantu pemerintah untuk memperluas jangkauan komunikasi. Karena Om Jojo sebagai pakar komunikasi publik dan Om Irsyad sebagai media expert di Imagine, gimana sebenarnya homeless media ini tuh dipakai nggak sih Om? Ya, ini menarik ya, karena Bakom selama beberapa waktu kemarin tuh nggak ada suaranya. Iya. Tiba-tiba begitu ganti pimpinan langsung bersuara dan langsung bikin kontroversi gitu ya. Menarik dan kontroversinya sebenarnya juga nggak kita udah sering bahas, memang. Tapi memang ini karena ini yang mengeluarkan statement adalah Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah yang notabene adalah suaranya pemerintah, gitu ya. Maka ini jadi sebuah diskusi yang sangat menarik ya, Misal. Nah, ya bicara soal dan hari ini juga kan beberapa media akhirnya membantah, mengeluarkan sikap ya, mengeluarkan sikap membantah. Mereka terlibat, Mereka datang. Nah, kalau buat saya sendiri, ini bukan satu hal yang baru gitu di komunikasi publik di pemerintah ya, karena pada dasarnya sebenarnya kita juga mungkin kita nggak dibilang mengakui ya, tapi kita menggunakan selama ini homeless media itu untuk kampanye-kampanye juga gitu ya, either korporasi, kementerian lembaga itu juga kita seringkali berkolaborasi dengan teman-teman homeless atau homeless media gitu, atau kita sebutnya new media gitu ya. Nah, jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya, dan ekosistemnya udah terbangun sedemikian besar gitu ya. Mereka punya followers yang sangat besar gitu ya. Nah, cuma apakah sekarang mereka diakui? Karena selama ini mereka nggak pernah diakui. Mereka tidak terdaftar dalam Dewan Pers, nggak diakui di Dewan Pers. Belum dianggap sebagai media. Karena memang namanya juga homeless ya. Homeless itu kan artinya nggak punya rumah. Nggak punya rumah itu artinya dia nggak punya Kenapa nggak punya rumah? Karena nggak punya website, nggak punya susunan redaksi. Mungkin juga banyak yang nggak punya perangkat aturan legalitas, etik segala macam. Bahkan bisa jadi satu orang itu bisa punya 10 atau beberapa media homeless gitu. Nah, ini fenomena yang menarik sebenarnya, ketika kemudian yang tadi Bakom tiba-tiba mengeluarkan statement akan bekerja sama dengan puluhan media homeless, padahal Komdigi aja nggak berani statement dari kemarin tuh, nggak berani statement ya gitu. Kalau itu dari sisi saya, artinya ini sebenarnya bukan satu hal yang baru, tapi memang karena ini dimunculkan wacana ini oleh Bakom, dan ini jadi sebuah perbincangan yang menarik gitu menurut saya. Iya, ini memang menunjukkan sekali lagi ya, blunder, sekali dibicara, sekali dimuncul, tiba-tiba blunder. Kita tahu ya, M. Kodari yang baru diangkat sebagai kepala Bakom kemudian bilang bahwa ada puluhan, 40, tepatnya mungkin 39 ya, yang akan membantu pemerintah dalam memperluas jangkauan komunikasi. Ini sebenarnya positif, tapi ternyata belakangan banyak media homeless, dan itu besar-besar dan berpengaruh, mungkin pengaruhnya melampaui media-media mainstream karena dia punya follower jutaan, itu membantah, bahkan hadir pun tidak, bahkan tahu pun tidak. Artinya di sini kita melihat bahwa pemerintah melalui Bakom tuh udah overclaim bahwa akan ada sekian media homeless yang tadi disebutkan Om Jojo sebagai media yang belum diakui keberadaannya bahkan untuk ikut menyebarluaskan. Dan ini kan lucu ya, beberapa media seperti Narasi, Bapak ID itu punya follower yang banyak ya, Pandemi Talk, terus banyak lagi lainnya tuh rame-rame per hari ini bikin statement di
di akun sosial medianya mereka, kebanyakan sih di Instagram ya, yang membantah bahwa gue nggak tahu menahu soal ini gitu kan. Ini menunjukkan bahwa walaupun beberapa media itu statusnya sebagai homeless, tapi mereka punya independensi. Dan ini ya yang menarik ya, kita masih punya tempat untuk menjadikan media ini sebagai rujukan. Dia nggak mau diintervensi begitu saja oleh pemerintah, walaupun pemerintah mengklaim bahwa ini udah Itu menjadi fait bagian accompli kita. Iya, fait accompli. Loh, siapa bilang, kata narasi, gue nggak ikut-ikutan, hadir pun enggak, saya nggak tahu juga. Tiba-tiba dibilang bagian dari INMF, Indonesia New Media Forum, gitu kan. Nah, ini kan jadi blunder nih buat Pak Kodari terutama. Dan mungkin perbaikan ke depan ya, mungkin supaya tidak mudah juga kita mengklaim sesuatu. Mungkin ini juga sekaligus menunjukkan fenomena yang lain nih. Saya melihat kalau new media atau media homeless udah dibegitukan secara nyata, dan untung aja pada ngasih pernyataan sikap. Kalau enggak, kita publik banyak yang nggak tahu kerja-kerja pemerintah dalam konteks media dan sosial media. Mungkin di balik ini kita juga itu adalah realitas ya, kecurigaan-kecurigaan masyarakat bahwa pemerintah memperkerjakan buzzer misalnya, kan banyak tuh anggapan begitu. Betul. Bisa jadi dengan adanya fenomena ini orang semakin percaya, dan ini kan nggak bagus sebenarnya untuk kredibilitas pemerintah dalam konteks komunikasi itu, Om. Iya, iya. Saya melihatnya itu. Nah, ini menarik bicara soal homeless sama buzzer tadi ya. Iya. Apakah homeless sama dengan buzzer? Nah, Kan gitu. makhluk ini nih belum punya, Belum di-define, belum Iya, didefinisikan betul. gitu. Masih berjalan perdebatan. Makanya sebenarnya kita karena saya juga selain praktisi, saya juga dosen di UI, kita juga berencana untuk mencoba mengkonsepsikan si homeless ini. Iya. Jadi ada beberapa kawan-kawan di akademisi dan juga praktisi, kita coba untuk mendefinisikan homeless itu apa sih, makhluk apa itu ya. Karena pernyataan Pak Kodari saja ada narasi yang dimasukkan ke dalam homeless itu kan menginformasikan bahwa, mengindikasikan bahwa beliau sendiri nggak paham homeless media itu apa, karena narasi itu bukan homeless media, dia udah terdaftar di Dewan Pers, dia punya redaksi, Sistem redaksi. dia punya website yang sangat bagus, punya aplikasi juga yang bagus gitu. Jadi udah jadi media narasi itu awal, iya, sejak waktu awal. Nah sekarang narasi udah jadi media, udah diakui oleh Dewan Pers. Jadi ada homeless yang kemudian berangkat dari homeless, dari nggak punya rumah kemudian punya rumah dan kemudian diakui oleh Dewan Pers. Ada juga yang homeless yang sampai sekarang tuh homeless gitu, sampai sekarang homeless. Jadi kalau beberapa yang sempat kita bahas di tahun lalu dengan beberapa kawan-kawan adalah, ya secara harfiah dia didefinisikan sebagai media tanpa rumah. Bukan media gelandangan ya. Ini nggak enak kalau media gelandang, tapi media tanpa rumah. Nah, karena media ini beroperasi dengan memakai platform sosial media. Dia nggak punya website sendiri gitu ya, nggak punya homepage, nggak punya aplikasi sendiri. Karena statusnya tanpa rumah, jadi mereka memanfaatkan platform pihak ketiga, yaitu Instagram, ada yang TikTok, segala macam gitu. Nah, jadi artinya mereka nggak punya infrastruktur fisik dan juga struktur kelembagaan formal. Nah, karena itu kemudian ya ini masih dipertimbangkan sangat oleh media Dewan Pers supaya apakah mereka sebenarnya termasuk media mainstream atau enggak gitu. Mungkin karena itu pemerintah menggolongkannya sebagai new media ya, sebutan baru lah. Dan mereka memang tidak terafiliasi, kebanyakan tidak terafiliasi sama media arus utama ya. Dan kemudian sangat lokal, biasanya sangat lokal atau spesifik di isu-isu tertentu. Gitu. Misalnya kayak Bapak-Bapak ID itu kan, dia khusus Bapak-Bapak. Pasarnya Bapak-Bapak di kaum perkotaan kayaknya gitu ya, kelas-kelas menengah gitu lah. Jakarta kini ya, ngomongin Jakarta aja, Jogja kini ya ngomongin Jogja aja gitu. Punya segmented. Audiens yang segmented. Gitu sih. Baik, mungkin dari ramainya bantahan ini nih Om, itu tuh nunjukin kalau misalkan nanti media baru kayak semakin sadar pentingnya independensi dan persepsi publik kah? Nah, inilah yang buat saya ini menggembirakan ya. Artinya walaupun mereka nggak punya, masih dianggap homeless atau dikategorikan sebagai media baru, new media gitu ya. Tapi mereka udah punya pengaruh yang begitu tinggi, mereka udah punya audiens yang
apa namanya, yang loyal. Kita beruntung karena beberapa media itu nggak mau dianggap masuk sebagai bagian INMF yang tadi udah disampaikan oleh Pak Kodari ya, yang akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah atau apalah gitu kan. Tapi paling nggak, kenapa mereka merasa perlu untuk menyampaikan sikap di akun media sosialnya masing-masing, itu menunjukkan bahwa mereka masih independen. Nggak gampang loh mempengaruhi saya nggak tahu menahu tentang itu, dan saya nggak terlibat tentang itu. Dan dengan ini dia secara sadar sedang mempertahankan independensinya. Karena begitu media dikategorikan sebagai media perpanjangan tangan pemerintah, maka secara otomatis sih saya melihat otomatis maka independensinya itu akan hilang. Karena dengan ada bergabungnya di dalam forum ini, mungkin dia akan menerima sesuatu atau sweetener tertentu dari pemerintah sebagai bagian perpanjangan tangan komunikasi pemerintah. Nah, makanya kita bersyukur nih adanya beberapa media yang secara jelas dan tegas bilang kami bukan bagian dari itu. Kami tidak tahu menahu tentang itu. Ini mungkin akan panjang ya untuk dibahas lagi karena perdebatan juga masih panjang. Karena itu dalam waktu dekat nanti kita akan coba perkuat lagi mapping homeless media yang pernah kita buat. Tahun lalu ya. Belum kita selesaikan dan akan kita selesaikan segera. Karena dengan perdebatan ini jadi semakin semangat kita untuk beresin ya. Kita udah bikin mappingnya, jadi teman-teman tunggu aja. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan kita sudah bisa rilis. Amin. Map homeless media mapping yang Update kami yang terupdate 2026. Oke. Mudah-mudahan. Oke. Sebenarnya sudah ada tapi kita bagikan terbatas ya. Kemarin beberapa sudah kita bagikan terbatas ke beberapa kementerian, lembaga dan korporasi, ke klien-klien kami juga. Tapi memang tidak diumumkan di publik hasil media mapping dari homeless. Nah, mudah-mudahan 1-2 bulan kita beresin, nanti kita akan publikasikan ke jadi diskursus diskusi di masyarakat. Betul. Sip, mantap. Oke, baik. Sampai di sini saja diskusi dari pesan kunci dan terima kasih. Terima kasih.